Udah mati berarti? Apa langsung? Berarti langsung deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kajian kitab tafsir Al-Jailani sore ini membahas surat Al-Anfal ayat 38, 39, 40. Pembahasan ayat yang akan dikaji masih terkait dengan cerita perjuangan Nabi besar Muhammad SAW yang menghadapi tantangan luar biasa, terutama dari kalangan kafir Quraisy. Bahkan sikap mereka terhadap Nabi itu sangat menyedihkan. Bahkan mereka berusaha ingin mencelakai Nabi, bahkan membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun segala rekayasa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang kafir Quraisy ini, ya, kalah dengan rekayasa Allah yang menyelamatkan Nabi Muhammad dari segala upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ayat yang akan kita bahas sore ini, bagaimana setelah umat Islam semakin berkembang, ya, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Di sana Nabi menyusun sebuah kekuatan. Nabi diterima sebagai pemimpin oleh lintas agama, lintas suku. Kemudian lambat laun orang-orang yang masuk Islam semakin banyak. Kekuatan Muhajirin dan Ansor juga semakin solid. Maka selanjutnya ketika menghadapi tantangan dari kelompok kafir Quraisy yang datang ke Madinah untuk memancing peperangan, mulailah terjadi, ya, perintah untuk melakukan perlawanan terhadap kafir Quraisy. Ya, mulai dari perang Uhud, ya, sampai perang Badar. Akhirnya umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah, bisa Fathul Makkah, berhasil merebut kota Makkah. Ya. Ketika Nabi Muhammad dan umat Islam berhasil merebut kota Mekah, tentu ada orang-orang kafir Quraisy yang terdahulu itu memusuhi Nabi. Ya, jadi mereka ketika posisinya sudah kalah, ya, pasti jejak, ya, kalau zaman sekarang disebut jejak digital, ya, jejak upaya mereka melakukan berbagai macam rekayasa untuk membunuh Nabi, tentu itu semua masih direkam oleh kaum muslimin. Nah, bagaimana ketika mereka tiba-tiba ingin masuk Islam, ingin balik, ingin menjadi seorang muslim, padahal di masa lalu mereka memiliki perilaku yang sangat membahayakan bagi keselamatan Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka Rasulullah SAW mendapatkan wahyu terkait dengan sikap orang-orang kafir Quraisy yang ingin masuk Islam. Apakah harus dimaafkan atau dendam itu tetap membara? Maka di sini nanti kita akan bisa melihat bagaimana solusi Islam terkait persoalan yang dulunya bermusuhan. Setelah masuk Islam, apa yang akan terjadi? Kul, katakanlah wahai Muhammad. Nah, di sini kul, katakanlah ya akmal rusul, wahai
Rasul yang paling sempurna. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut Nabi Muhammad itu sebagai akmalar Rasul, yaitu Rasul yang paling paripurna. Katakanlah lilladzina, bagi orang-orang kafaru yang kufur. Jadi katakan, sampaikan kepada orang-orang yang dahulunya kufur, ya. Kabar ini tabsyiron lahum, sebagai kabar gembira lahum, kepada mereka. Wa wa'dan, dan sekaligus ancaman. Jadi ada tafsir, ada wa'ad, ada kabar gembira, ada ancaman. Jadi sisa-sisa kekuatan kelompok kafir Quraisy yang sudah mulai melemah, ya, kemudian sisa ini andai mereka kemudian berikrar masuk Islam, nah itu apa yang harus dilakukan oleh umat Islam terhadap mereka ini, atau bagaimana solusi, ya, terhadap masalah ini. Pasti bagi orang-orang umat Islam yang saat itu, ya, melihat bagaimana perlakuan mereka yang sangat keji dan kejam, tentu muncul emosi, muncul ingin balas dendam. Nah, di sini dijelaskan layai asu, jangan berputus asa min ruhillah, dari rahmat Allah. Ya. Wus'ata judihi, ya, sangat luas, ya, sifat lomannya Allah, warahmatihi, dan rahmatnya Allah. Jadi artinya sifat rahmatnya Allah itu sangat luas sekali. Artinya orang-orang yang dahulu memusuhi Nabi, ya, istilahnya dulu mereka membuli Nabi, mencaci Nabi, bahkan melempari Nabi, ya, ketika posisi sudah kalah, kemudian mereka ingin masuk Islam, ya. Di sini in yantahu, jika mereka sudah berhenti, ya, berhenti dari memusuhi Nabi, terus wayu uridu anil kufri, dia berpaling dari ajaran lamanya, yaitu ajaran menyembah berhala yang sesat, wal ilhad, dan mereka menyembah banyak berhala, ya. Kemudian dia juga sudah mulai meninggalkan dari mengikuti ahwa'i al-fasyidah, mengikuti hawa nafsu yang rusak, ya, dan dia juga sudah mulai meninggalkan takdzibul kutub, menganggap bohong kitab-kitab suci dan para utusan Nabi, ya. Kemudian dia balik beriman al-kholis, dengan murni, an-dhuhril qalbi, dari hatinya, waraf'il munazaati, dan menghilangkan pertikaian, percecokan, wal mukhasamati, dan permusuhan, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, waman, dan orang tabi'ahu, yang mengikutinya. Jadi ini, kalau ada orang yang sebelumnya memusuhi Islam, ya, antipati terhadap Nabi, antipati terhadap Islam, kemudian muncul kesadaran karena posisinya sudah kalah, dia ikrar, ya, ingin masuk Islam, ingin meninggalkan, ya, kebiasaan lama menyembah berhala, ya, kemudian kebiasaan lama yang selalu bermusuhan, ya, selalu ingin mencari konflik, mencari masalah, ya, dan kebiasaan masa lalunya yang menganggap bohong apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Maka ketika ada keinginan mereka untuk iman kepada Nabi, iman kepada kitab, ya, secara tulus, maka harus diterima dengan baik. Gitu. Yuhfar lahum, jawabnya Al-Quran, yuhfar, maka diampuni, lahum, kepada mereka, ay wa yu'fa anhum, dan dimaafkan, anhum, dari semua kesalahan masa lalu. Nah, inilah, ya, indahnya agama Islam. Jadi di dalam Islam
ada aturan mainnya. Ya. Ketika dulu dia masih bermusuhan dengan Islam, ya, kita melihat bagaimana sikap mereka yang sangat benci, sangat keras terhadap Nabi Muhammad, tiba-tiba berubah pikiran ingin masuk Islam. Ya, oleh Al-Quran, ya, dibukalah pintu mereka yang sudah ada niat untuk meninggalkan ajaran lama, ya, menuju ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka mereka harus diterima dengan baik, sebab Allah yughfar lahum, Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Itu. Maqad salaf, dosa yang telah lalu, yang telah dilakukan oleh mereka, baik berupa caci makian, baik dulu dia itu ikut melempar Nabi, baik dulu itu dia itu ikut ngejar-ngejar Nabi dan para sahabat, itu dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka punya iktikad ingin masuk Islam secara utuh. Faqad madat sunnatul awwalin, dan telah lampau, ya, telah lewat, ya, sunnatul awwalin, yaitu sunnahnya orang-orang terdahulu, yaitu ayil umam, yaitu umat-umat terdahulu, al-halikah, yang rusak, alladzina kafaru billah, yang disebabkan mereka kufur kepada Allah, wa kharaju an rasulihi, dan mereka telah keluar dari ajaran para nabi, fa asobahum ma asobahum, kemudian Allah menimpakan musibah kepada mereka. Kadzalika yusibuhum misla ma asobahum falyatawaqqau, demikian itu, ya, mereka mendapatkan musibah, ya, sebab mereka ingkar terhadap para ajaran para nabi, ya. Nah, dari ayat ini, ya, jelas menunjukkan kemuliaan ajaran dalam Islam, ya. Nah, jadi kalau sebelum masuk Islam dia memusuhi, dia mencaci maki, pokoknya, ya, sangat menyedihkan. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, dia harus dirangkul, harus dimaafkan, sebab tidak hanya kita sebagai umat Islam yang maafkan, bahkan Allah pun mengampuni segala dosa-dosa mereka. Jadi ini keistimewaan ajaran Islam, ya, bisa membuat orang memiliki kesadaran penuh untuk masuk Islam karena isinya penuh dengan kasih sayang, ya. Jadi tidak ada dendam, ya, tidak ada pembalasan, ya, karena dulu dia itu mencaci Nabi kemudian disiksa dulu, tidak, ya. Jadi mereka dirangkul, diterima dengan baik. Ya, inilah ajaran Islam yang sangat indah, ya. Bagaimana dengan kondisi saat ini, misalkan, ya, agama kita dihina, dicela, bahkan dicaci maki oleh orang-orang yang anti terhadap Islam, ya. Tiba-tiba Allah memberikan hidayah, ternyata orang ini balik, ya, hatinya kemudian menjadi Islam, maka sikap kita, ya, harus memaafkan kepada mereka, karena mereka sudah berikrar masuk Islam, berarti dengan kata lain dosa-dosa masa lalunya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang selanjutnya waqatiluhum, ya, ini. Nah, ini bagaimana terhadap orang-orang yang masih menentang. Tadi kan solusi ketika orang yang sebelumnya memusuhi kemudian dia menjadi muslim. Solusinya dalam Islam, mereka harus dirangkul, ya, sebab dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat berikutnya waqatiluhum, ya, ini memberi perintah untuk
memerangi mereka, waqatiluhum, dan perangi mereka, ayyuhal mu'minun, ayyul murtadin, yaitu orang-orang yang murtad. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah. Ya. Jadi setelah tadi ayat yang sebelumnya kita diajarkan untuk memaafkan dan merangkul mereka yang dulunya memusuhi Islam, sekarang dia sudah menjadi saudara di dalam Islam, maka ayat yang berikutnya waqatiluhum, untuk memerangi orang-orang yang dari Islam kemudian keluar, yaitu yang disebut dengan murtad. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah. Gitu. Waqatiluhum ini artinya ya bisa bermakna perang, bisa bermakna bunuh ya. Tapi ini disesuaikan dengan konteks negara. Ya, kalau negara seperti Arab Saudi ya mungkin dibunuh. Tapi kalau dalam konteks Indonesia ya orang-orang yang seperti ini, misalkan dia sudah muslim kemudian keluar dari Islam kemudian membuat masalah. Ya, ini bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Biar polisi yang menangani. Ya, seperti yang baru-baru ini ada orang yang mencaci maki Islam, ya, kemudian sikap kita harus proporsional, ya, karena kita hidup di negara Indonesia, ya dilaporkan ke polisi, biar polisi yang memproses seadil-adilnya, gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial lingkungan, ya. Kalau di negara-negara muslim misalkan, nah itu pasti akan diserahkan kepada wilayah yang berwenang, gitu. Tidak bisa main hakim sendiri, gitu. Wa yakuna ad-dinu, dan ada apa ad-dinu, agama, kulluhu, semuanya, lillah, milik Allah. Ya. Ayat ini menegaskan bahwa wa yakuna, dan ada apa ad-dinu, agama, kulluhu, ini taukid ya, semuanya, lillah, milik Allah. Artinya semua agama samawi itu ajarannya yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahid, Al-Ahad, Alladzi la syarikalah. Ya, jadi kalau ajaran tauhid agama samawi yang masih murni, ajarannya adalah tauhid, mengesahkan Allah, tidak menduakan Allah. Ya, bagaimana kalau ajarannya sudah menduakan Allah? Ya, seperti menganggap manusia menjadi anak Tuhan. Nah, ini sudah beda. Nah, maka di dalam Islam, ya, itu tetap prinsip teologisnya adalah Tuhan Esa, Al-Wahid, Al-Ahad, Alladzi la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Fa inin tahau, maka apabila telah selesai, ya, telah selesai itu sudah melakukan upaya pendekatan, ya, untuk mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, ya, kemudian sampai akhirnya pasti ada selalu dua kondisi, ada yang menerima, ada yang menolak, gitu ya. Ada yang tetap dalam kekafiran, ada yang berubah dia menjadi beriman, ya, wa aqarru bil iman wal itoah, ya, fa khallu sabilahum, maka ya berilah jalan, berilah ruang supaya mereka bisa menjadi bagian dari kita. Jadi jangan sampai ada dendam yang membara, kemudian dia sudah masuk Islam, tetap saja mereka diperlakukan secara diskriminatif dan penuh dengan ketidakadilan. Ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya, bima, dengan sesuatu ya'maluna yang mereka lakukan, basirun, Allah maha melihat. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah itu tahu persis siapa yang beriman secara lahir batin
atau dia mengaku Islam hanya politis untuk menyelamatkan diri. Allah itu Maha tahu. Tapi al-hukmu fi dzahir. Kalau lisannya sudah mengaku Islam, bersyahadat, ya oke. Tapi soal hatinya apakah benar-benar Islam atau tidak, ya serahkan kepada Allah. Allah Maha tahu mana yang Islamnya sungguh-sungguh, mana yang Islamnya sebatas di lisan hanya sekedar untuk mencari aman. Tuh. Jadi Allah menjelaskan sesungguhnya Allah bima ya'maluna basir, ya. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, ya, fa'lamu, maka ketahuilah, ya. Jadi setelah mereka diajak dengan cara-cara yang baik tetap tidak mau, tetap ingkar, dan dia tetap memusuhi, fa'lamu, maka ketahuilah, ya, annallaha, sesungguhnya Allah, maulakum itu yang menguasaimu. Maka nikmal maula, sebaik-baiknya zat yang berkuasa, wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya zat yang maha penolong. Jadi artinya kalau kita sudah melakukan upaya, ya, preventif, mengajak dengan baik-baik, ya, kemudian direspon, sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang tidak, ya. Kalau dia beriman, maka rangkullah mereka, ya, jangan sampai ada dendam masa lalu. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah diajak tetap dia ingkar, ya, fa'lamu annallaha maulakum, artinya kembalikan kepada Allah, berarti memang orang tersebut hatinya ditutup oleh Allah, ya, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga tetap dalam keadaan tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi annallaha maulakum, nikmal maula wa ni'man nasir. Jadi tugas kita hanya mengajak. Kalau diajak dengan berbagai macam upaya, ya susah, ya sudah, kita kembalikan kepada Allah, karena semua Allah yang mengatur, semua Allah yang punya kuasa. Nah, kuasa Allah untuk membolak-balikkan hati seseorang itu sangat mudah. Jadi kalau mereka sudah susah, ya sudah, ya hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kita tidak terlalu mengalami kondisi yang mendramatisir, gitu ya. Jadi seolah-olah merasa gagal, seolah-olah kemudian ya muncul kebencian yang berlebih-lebihan. Tidak. Yang penting sudah diajak, tidak mau, silahkan. Kalau mau, ayo kita bareng bersama-sama untuk mengikuti aturan di dalam agama Islam, ya. Kemudian selanjutnya, ya, jadi ini ayat yang terakhir, ya, fa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Ini sesungguhnya ayat yang memberikan penjelasan kepada kita, kalau kita sudah ngajak tapi dia tetap ingkar, ya solusinya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, ya, hati kita, ya, menjadi tenang, ya, tidak merasa gagal, sebab orang menjadi Islam dan tidak beriman dan tidak, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pengajian sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa wal muwaffiq ila aqdariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.